Baik, mari kita berikan sepenuhnya waktu kepada Ustadz Farid Ahmad Ogbah dalam season yang pertama hari Ahad ini tanggal 5 April 2020 ya. Pertama kali kami persilakan Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Ma ba'd. Para hadirin hadirat dimanapun kita berada, jamaah Parmusi yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan memulai pendahuluan dulu tentang kajian tauhid yang ada kaitannya dengan COVID-19 ini. Insya Allah ke depan supaya kita nanti seragam, kita akan mengkaji insya Allah surat Al-An'am. Ya, mengapa kita memilih surat Al-An'am? Karena Bapak Ibu dan sekalian, dari 114 surat yang turun kepada Rasulullah SAW, yang itu adalah semua isi Al-Quran, merupakan tekanannya ada pada tauhid yang disebut dengan surat-surat Makkiyah. Di surat-surat Makkiyah itu surat-surat yang turun di Mekah pada saat Rasulullah SAW berada di Mekah, yang jumlahnya mencapai 84 surat. Nah, itu tekanannya ada pada tauhid. Nah, selebihnya sekitar 30 surat itu turun di Madinah. Merupakan bentuk praktek tauhid. Nah, kalau dari 84 surat yang menekankan pada tauhid, itu ditetapkan yang paling utama di dalam kajian yang menyeluruh tentang tauhid itu ada pada surat Al-An'am. Surat Al-An'am ini satu surat utuh oleh Allah diturunkan langsung kepada Muhammad, dihantar oleh 70.000 para malaikat. Sehingga karenanya surat Al-An'am menjadi surat yang fokus dalam kajian tauhid yang oleh para ulama disebut dengan surat tauhid Al-An'am itu. Nah, kita tidak membahas itu, kita akan memulai dengan pendahuluan. Insya Allah karena masing-masing kan bawa Quran, itu menjadi kajian kita apabila nanti bisa interaktif, bisa juga dengan ketika mencapai ayatnya nanti kita baca Qurannya atau terjemahannya. Ya. Nah, barakallahu mengapa kita mulai dengan tauhid? Karena memang seluruh para nabi dan rasul itu diutus oleh Allah ke muka bumi ini itu untuk apa? Mengajarkan tauhid kepada umat manusia. Ya, makanya coba kita lihat dalam surat An-Nahl ayat 36. Ya. Bagus Jen kalau seandainya ada yang membacakan ayat atau minimal terjemahannya. Ya, supaya kedengaran dengan yang lainnya dan sekaligus ini interaktif gitu. Coba kita lihat di dalam surat An-Nahl ayat 36 sambil kita buka Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya, sementara saya terjemahkan bahwa telah kami utus setiap rasul kepada umatnya, tugasnya adalah mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk peribadatan selain Allah. Nah, itu bentuk daripada seruan Allah kepada para nabi dan rasul yang diutus kepada umat manusia ini. Nah, dikuatkan lagi dalam surat Al-Anbiya ayat 25, Allah mengatakan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Ya, tidak ada seorang rasul pun yang diutus sebelummu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali aku perintahkan kepada mereka untuk mengajak umatnya agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak diciptakan jin dan manusia
Tidak diciptakan alam semua ini melainkan adalah untuk supaya makhluk Allah ini tunduk kepada Allah, mengikuti aturan Allah dan menjadi hamba Allah. Sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat 56, walaqad wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, ibadah ini dalam arti yang luas ya. Baik itu ibadah mahdhah, salat, puasa, zakat, haji, jihad dan sebagainya, atau ibadah dalam bentuk yang sifatnya lebih umum. Nah, seperti seorang keluar bekerja mencari nafkah untuk nafkahi keluarganya, sehingga dengan mencari yang halal karena Allah, maka itu bentuk daripada ibadah. Begitu pula kita berorganisasi. Organisasi dalam rangka untuk memperjuangkan Islam sehingga manusia menjadi sadar sebagai hamba Allah untuk tunduk dengan aturan Islam, maka itu adalah bentuk ibadah. Nah, kita semua berharap dalam semua aktivitas kita, ya, mulai bangun tidur sampai kembali kepada tidur, itu seluruhnya harus kita sadari untuk kita gunakan dalam bentuk beribadah kepada Allah SWT. Makanya Nabi SAW mengajarkan kita dengan cara cerdas, yaitu membaca doa-doa. Ya, sebelum tidur baca doa, bangun tidur baca doa, mau keluar rumah baca doa, terus sampai kembali tidur lagi. Nah, untuk supaya kita tidak lepas dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya Bartafikum Al-Qur'an itu isinya seluruhnya hakikatnya mengarah kepada apa? Ibadah, mengarah kepada tauhid. Ya, makanya perhatikan dari Al-Qur'an yang 114 surat itu ada ringkasannya. Ringkasan Al-Qur'an apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah itu merupakan ringkasan dari isi Al-Qur'an yang menjadi kewajiban kita untuk setiap kali sholat membaca surat Al-Fatihah itu. Makanya kalau kita paham surat Al-Fatihah, maknanya kita paham tentang arah daripada isi Al-Quran itu. Disimpulkan oleh Imam Al-Izz Tahawi, ya, Tahawi menyimpulkan bahwa Al-Quran itu ada 5 ketentuan utamanya. Isinya itu ada 5. Ya, silakan nanti dicatat. Hal-hal ini mungkin juga bisa disampaikan kepada pihak lain, ya, bahwa Al-Quran itu ada 5 kesimpulannya. Yang pertama, Al-Quran menjelaskan lengkap, rinci tentang Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bahwa Allah sebagai sang pencipta, Allah sebagai sang pengatur, Allah sebagai sang pemilik, Allah sebagai seperti Allah katakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, segala puji bagi Tuhan semesta alam yang telah menciptakan, telah memiliki dan telah mengaturnya. Ya. Yang kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah memiliki nama-nama yang agung. Ar-Rahman itu rahmat Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya dalam kehidupan di dunia ini, baik mukmin maupun kafir. Tapi Ar-Rahim adalah merupakan nama Allah yang hanya diberikan kepada orang-orang beriman. Ya, makanya Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad mengatakan, Inna Allah a'tad dunya liman ahabba wa man lam yuhib. Allah memberikan dunia ini bagi orang yang dia cintai maupun yang dia benci. Ya. Jadi cintailah orang-orang beriman, yang dibenci adalah mereka orang-orang kafir itu. Yang karena mereka tidak mau tunduk kepada Allah SWT. Allah berikan semuanya. Ya. Ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada nikmat yang diperoleh oleh manusia kecuali berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk agama ini, ya, walakin a'tad dina liman ahab. Allah berikan agama Islam ini hanya untuk orang yang dicintai oleh Allah. Alhamdulillah kita dipilih menjadi orang Islam. Yang karena itu bagaimana kita menjaga sebagai Muslim seutuhnya dan menjalankan ketentuan syariat Islam. Untuk itu kita harus mengalahkan hawa nafsu kita. Kita harus kemudian dapat menghindari semua godaan setan. Kita bisa berusaha untuk menjauhkan dari pergaulan yang buruk, ya, dari pengaruh-pengaruh negatif dalam kehidupan dunia ini, sehingga kita hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah katakan, "Amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang yang takut kepada Allah karena dia bagus tauhidnya, mengenal Allah, mengikuti aturan Allah,
Dan yang kedua, kata Allah, dia mampu menundukkan hawa nafsunya. Maka surgalah tempat yang akan dia peroleh. Nah, barakallahu inilah yang harus kita sadari, bahwa Al-Quran menjelaskan tentang dirinya lengkap, ya, seperti surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Makanya kenapa ayat kursi dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai ayat yang paling agung? Karena ayat itu mengungkap tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebut oleh para ulama dengan at-tauhid al-ilmi al-khabari. Ya, tauhid yang bersifat berita, yang itu datangnya dari Allah, yang tentunya Allah yang tahu tentang dirinya sendiri. Makanya para filosof mencoba menciptakan filsafat itu, Aristoteles, Plato dan sebagainya, dalam rangka mencari Tuhan. Tetapi ujungnya mereka hanya sampai pada kesimpulan berdasarkan akal mereka itu, Tuhan ada. Tapi siapa Tuhan itu, mereka tidak bisa menetapkan. Karena itu sudah di luar kemampuan akal manusia. Makanya perlulah diutus para rasul untuk menjelaskan kepada manusia, nah, siapa Allah itu. Maka bagian pertama dari ringkasan Al-Quran, bahwa Al-Quran menjelaskan tentang Allah. Nah, itu. Yang kedua, yang disebut dengan at-tauhid al-amali al-qasdi. Tauhid yang bersifat perintah untuk supaya kita tunduk hanya kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, mereka manusia ini tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dalam rangka mengikhlaskan atau menjaga ketulusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kemudian turunlah ayat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jadi kita harus punya sikap di dalam masa ibadah ini, demarkasi antara orang mukmin dan orang kafir, sehingga dengan itu seringkali disalahpahami oleh banyak masyarakat, oleh banyak pihak, bahwa ibadah ingin dicampur aduk. Antara Islam dan agama lain ingin dicampur aduk. Tidak. Toleransi itu ada pada sisi kemanusiaan, bukan dalam kaitan dengan ibadah. Adapun ibadah, lakum dinukum waliyadin. Ya. Nah, sikap inilah yang harus dimiliki oleh orang beriman. Di dalam beribadah, seluruhnya tunduk kepada Allah, mengikuti aturan Allah. Nah, itulah bagian kedua yang disebut dengan tauhidul ibadah. Ya, yang kedua adalah tauhid ibadah yang disebut dengan at-tauhid al-amali al-qasdi. Tergantung bagaimana manusia menyikapi terhadap Tuhannya, sehingga kemudian dia mengenalnya dan tunduk kepadanya, dan kemudian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah pentingnya supaya kita tidak terjerumus ke dalam kemusyrikan. Tidak kemudian terbawa kepada keyakinan-keyakinan yang dapat menjerumuskan kita akibat daripada adanya kemusyrikan itu. Di dalam surat Al-An'am ayat 82, Allah mengatakan terkait dengan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, orang-orang yang beriman dan imannya tidak dikotori dengan kemusyrikan. Sebenarnya ayat itu tidak menyebut kemusyrikan, tetapi kezaliman. Ya, siapa yang beriman kemudian imannya tidak dikotori dengan kezaliman, maka Allah akan jamin baginya keamanan. Keamanan di dunia, keamanan di akhirat. Wa hum muhtadun, dan senantiasa akan diberikan petunjuk oleh Allah SWT, karena mereka akan dijaga dengan ajaran yang Allah berikan kepadanya itu. Ya, makanya para sahabat kemudian datang kepada Rasulullah untuk bertanya, kok ada ayat seperti ini? Ya, surat Al-An'am ayat 82 itu menggambarkan siapa yang dalam keimanannya tidak dikotori oleh kezaliman. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsah. Siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya? Ya, maka kemudian Nabi mengatakan, bukan itu maksudnya. Tidakkah kamu melihat surat Luqman ayat yang 13? Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim.
Ya, ketika kamu lihat apa yang katakan oleh Luqman kepada anaknya ketika menasihati anaknya, wahai anakku, jangan kamu menyekutukan Allah karena menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Jadi ayat yang ke-82 surat Al-An'am itu ditafsirkan oleh Rasulullah dengan surat Luqman ayat yang ke-13 yang dimaksud kezaliman di sini adalah kemusyrikan. Makanya kita kaum muslimin warga Parmusi harus jauh dari kemusyrikan dengan segala bentuknya. Mungkin waktu lain nanti akan kita bahas tentang macam-macam bentuk kemusyrikan yang terjadi di masyarakat kita, yang itu akan mencederai nilai-nilai tauhid yang ada dalam keyakinan orang beriman. Nah, barakallahu, makanya dalam poin yang kedua, ibadah kepada Allah ini harus utuh, murni, tulus, tanpa dikotori dengan kemusyrikan. Ya. Nah, itu bagian yang kedua dari ringkasan Al-Quran. Seluruhnya mengajarkan kita untuk menjadi hamba Allah, beribadah hanya kepada Allah. Ya, makanya Rasulullah SAW tidak suka dipuji dengan pujian-pujian yang berlebihan. Beliau hanya suka disebut sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Makanya beliau dalam riwayat Bukhari itu mengingatkan kepada umat Islam, la tatruni kama atatin Nasara ibnu Maryam. Jangan kalian memuji aku seperti kaum Nasara memuji Nabi Isa alaihissalam. Ya. Tetapi Nabi mengatakan, innama ana abdullahi wa rasuluh. Aku hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya, makanya tidak boleh kita mengkultuskan Nabi Muhammad sampai kemudian diperlakukan seperti Tuhan. Ya, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, kemudian menjadi hamba Allah sehingga Allah menyebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Ya, yang Allah sebutkan segala puji bagi Allah yang telah menjalankan hambanya. Ya, makanya Nabi Muhammad disebut sebagai hambanya yang dijalankan dari Makkah menuju kepada Masjid Haram yang kemudian Allah berkahi sekitarnya. Nah, karena itu menjaga keutuhan tauhid inilah yang harus menjadi perhatian kita supaya kita tidak diselewengkan oleh setan-setan manusia dan jin di dalam keutuhan keyakinan kita. Nah, itu kesimpulan yang kedua dari Al-Quran. Yang ketiga, bahwa di dalam Al-Quran itu ada perintah dan larangan. Ya, perintah dan larangan. Perintah untuk kita jalankan, larangannya untuk kita tinggalkan. Itulah syariat Islam. Itulah syariat Islam yang harus kemudian kita tunduk patuh menjalankannya. Ya, makanya di dalam surah Al-Jasiyah 18 Allah katakan, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha." Wala tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Ya, kata Allah di dalam ayat ini, kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad berada di atas syariat yang mengandung perintah ini. Perintahnya dua, kerjakan dan tinggalkan. Kerjakan berarti perintah menjalankan, tinggalkan berarti perintah untuk meninggalkan. Ya, kita diperintahkan sholat, kita diperintahkan zakat, kita diperintahkan melaksanakan perintah-perintah kewajiban dalam kehidupan ini, baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Kemudian begitu pula larang-larangnya, jangan makan riba, jangan berbohong, jangan minum khamar dan seterusnya. Ya. Nah, barakallahu dengan kita mengikuti ketetapan Allah itu, maka kita masuk kategori orang yang tunduk kepada Allah. Ya. Karena di dalam syariat kehidupan ini kan ada tiga macam. Ada syariat munazzalah, syariat yang datang dari Allah, itu kebenarannya mutlak. Harus kita ikuti sepenuhnya, tidak boleh ada tawar-menawar. Ya. Nggak ada suaranya itu, Pak Sekjen. Bisa dianu. Kedengeran, Ustaz, kedengeran. Kedengeran semua. Lah, malah sekarang malah nggak ada, malah dipencet, Ustaz. Kembali ke tadi, Ustaz. Ya. Oke. Silakan. Ya, barakallahu. Dalam kehidupan manusia ini kan ada tiga macam syariat nih. Ya. Syariat yang pertama, syariat yang diturunkan dari Allah, yaitu Islam. Nah, syariat yang kedua, syariat buatan manusia yang bertentangan dengan syariat Allah. Maka ini harus kita tolak. Itulah yang kata Allah dalam surat Al-Jasiyah 18 tadi itu, wala tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Jangan kamu ikuti
hawa nafsu orang yang tidak berilmu. Jadi seluruh ketentuan syariat manusia atau aturan dan undang-undang manusia yang dibuat untuk melanggar syariat Allah, maka kita harus meninggalkannya. Karena itu pasti muncul dari hawa nafsu. Ya. Nah, yang ketiga, syariat yang kemudian merupakan ijtihad para ulama. Ya, karena banyak hal yang timbul terjadi dalam kehidupan manusia yang tidak ada di masa lalu. Sehingga perlulah ijtihad para ulama itu. Ya. Seperti yang sekarang kita lihat, banyak fatwa-fatwa yang muncul dari para ulama yang aslinya memang tidak ada di masa lalu. Sehingga dengan itu, fatwa ini tidak boleh bertentangan dengan syariat Allah SWT. Yang merupakan satu upaya untuk memahami terhadap realitas sehingga kemudian diberikan ketetapan hukumnya. Nah, itulah istilah para ulama yang itu nanti bentuknya adalah fikih. Ya, fikih atau istilah atau fatwa-fatwa yang berasal dari para ulama yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Nah, itu hal yang merupakan poin ketiga dari ringkasan Al-Quran. Sehingga karenanya dengan adanya wabah virus ini, sebenarnya kita menyaksikan betapa gagalnya umat manusia di dalam mengelola kehidupan ini. Ya, komunisme sudah runtuh dan kapitalisme sekarang dalam keadaan sekarat. Ya. Dan mudah-mudahan ke depan ini peluang Islam akan semakin terbuka untuk bisa mereka menyadarinya atas kebenarannya. Sehingga karenanya perlu untuk kita sebagai umat tampil membawa Islam ini. Faqul syahadu bi anna muslimun. Saksikan kami orang-orang Islam. Saya menyaksikan apa yang terjadi di Rusia sekitar 2 minggu yang lalu saya ke sana. Bagaimana kemudian masyarakat di Rusia itu dalam kehidupan yang hampa. Ya. Mereka ini setelah runtuhnya komunisme, mereka sedang mencari bentuk. Makanya saya melihat di Saint Petersburg itu adanya anak-anak muda yang sholat Jumat itu memenuhi masjid. Ya, begitu pula yang di Moskow, ya, itu masjid bisa menampung sekitar 10.000 orang. Masjid terbesar yang ada di Eropa. Ya. Maka ini bentuk salah satu kesadaran yang tinggal bagaimana kita mendorong dakwah itu semakin berkembang di wilayah-wilayah itu. Makanya kita sebagai umat Islam ini sebenarnya diharapkan ya, di Indonesia ini diharapkan oleh umat Islam dunia untuk tampil membawa Islam ya sebagai peradaban. Ya, alhamdulillah kita di Parmusi sudah memulai dengan desa madani. Nah, itu salah satu pola peradaban yang harus terus kita bawa. Oh, Islam ini bukan cuma ceramah, Islam ini bukan cuma nilai-nilai, tapi lebih daripada itu adalah solusi. Ya, makanya arah perjuangan Islam ke depan ini, bagaimana sebagai umat Islam itu selalu bisa memberikan solusi. Seperti umpamanya perbankan. Perbankan konvensional itu mereka sudah sampai tahap sudah jenuh ya karena diperas oleh bank-bank konvensional dengan ribanya dan sebagainya itu, maka muncullah yang namanya bank syariah. Nah, itu salah satu bentuk solusi ya terhadap permasalahan umat dan bangsa, begitu pula umat manusia, sehingga Islam harus menjadi solusi ya ke depan ini. Nah, itulah kesimpulan poin ketiga dari Al-Quran, yaitu perintah dan larangannya merupakan bagian daripada konsekuensi tauhid. Nah, adapun yang keempat, ya, yaitu jaminan dari Allah. Dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayatnya yang memberikan satu jaminan bahwa barang siapa yang tunduk kepada Allah, yang banyak dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 33 itu, dikatakan innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Sesungguhnya mereka yang mengatakan Tuhanku Allah, kemudian mereka istiqomah mengikuti syariat Allah, maka orang seperti itu, kata Allah, akan diturunkan para malaikat untuk menjaganya, melindunginya ya, di atas kebenaran yang sedang dia jalankan, dan kalaupun mati mereka akan diberikan surga. Makanya kata Allah, kalau seorang sudah kenal sama Allah, ikuti syariat Allah, maka ada dua hal yang akan muncul. Dia akan jauh dari rasa takut dan dia akan dijauhkan dari rasa sedih.
Takut ini apa? Takut terhadap masa lalu. Ya, takut terhadap corona, takut terhadap kehidupan, takut terhadap bahaya macam-macam itu. Tidak perlu takut, kata Allah. Atau takut atau khawatir terhadap masa depan. Jadi sebenarnya yang menggoncang manusia ini dua hal ini. Masa lalunya menjadi traumatik dan masa depannya yang belum jelas apa yang akan terjadi. Tapi ketika seorang mukmin beriman kepada Allah, maka kata Allah, kamu tidak perlu takut dengan masa lalumu dan tidak perlu khawatir terhadap masa depanmu. Berarti apa? Jaminan dari Allah SWT. Nah, inilah nilai tauhid yang harus kita miliki. Coba kita lihat. Semakin banyak orang bicara tentang virus dengan segala macam pengaruhnya, bahayanya, kematiannya, segala macam. Bagi orang yang tidak beriman, ini menjadi horor. Menjadi ketakutan yang luar biasa. Ya, padahal selain Allah adalah makhluk. Mau virus, ya, mau orang pintar, mau siapapun dia. Selain Allah adalah makhluk. Makanya tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Kita hanya takut kepada Allah, sehingga dengan itu Allah akan melindungi kita selama kita benar di jalannya. Nah, di dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah katakan, Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nah, di dalam ayat ini Allah katakan, siapa yang beramal saleh, laki maupun perempuan. Perhatikan, tidak dibedakan di hadapan Allah, baik laki maupun perempuan. Dua-duanya makhluk Allah. Siapa yang beramal saleh, baik laki maupun perempuan, dasarnya iman, wa mu'minun, dasarnya iman, iman kepada Allah, iman kepada syariat Allah, dia jalankan hidup ini dengan benar dan keyakinan kepada Allah, maka Allah katakan, kami akan berikan kepadanya dia kebahagiaan di dunia, ya, dan keselamatan nanti di akhirat. Apalagi yang lebih daripada itu. Makanya tidak perlu kita khawatir dalam hidup ini, apakah terkait rezeki kita, nasib kita, atau apapun yang terjadi ke depan, maka itu sudah menjadi jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang beriman itu, kata Dr. Robert Bule, adalah manusia yang paling tenang dalam hidup ini. Makanya kita semua di Parmusi, supaya terus menggunakan kesempatan kita dalam kondisi manusia sekarang dalam ketakutan terhadap virus ini, kita tampil dengan membawa akidah yang benar, akidah yang kokoh, justru untuk menguatkan mereka supaya lebih dekat kepada Allah, jangan sampai kemudian justru menjauh dari Allah. Nah, makanya lockdown itu boleh dalam arti fisik. Ya, lockdown itu boleh arti fisik. Ya, mungkin tidak keluar rumah, mungkin membatasi dalam jarak social distancing, atau kemudian berusaha untuk selalu bersih tangannya dengan mencuci pakai sabun, dengan menggunakan masker dan macam-macam cara prosedur kesehatan itu hanyalah dari sisi duniawi, dari sisi jasmani. Tapi dalam kondisi seperti ini, umat lebih banyak butuh kepada rohaninya, sehingga tidak sampai terjadi kekacauan, tidak terjadi ketakutan yang berlebihan. Bahkan kemudian kita lihat di masyarakat masih banyak orang yang kemudian malah menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alhamdulillah kita ambil hikmahnya dengan adanya virus corona ini, hampir semua kemaksiatan tertutup. Perjudian, ya, prostitusi, kemudian nightclub itu, dan macam-macam bentuk tempat-tempat maksiat itu, termasuk yang ada di luar negeri sana sebagai pusat-pusat kemaksiatan, alhamdulillah sudah banyak ditutup. Ya, karena itu mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya bahwa meskipun masyarakat begitu dihantui oleh beredarnya virus corona ini, tapi kita orang beriman tetap dengan kekuatan keimanan kita, ya, yang kemudian mampu bisa menghadapi kenyataan. Bahkan yang saya sangat bahagia sekali bahwa para ahli kesehatan dunia, termasuk yang ada di Indonesia, mereka semua berkesimpulan bahwa cara yang paling efektif untuk menangkal virus corona adalah kekebalan tubuh. Nah, kekebalan tubuh. Ya. Nah, untuk mencapai kekebalan tubuh ini, ada satu konferensi yang diadakan di Qatar tahun 1400 Hijriah, sekitar 1979. Yang hadir dari Indonesia itu Pak Hamka. Saya punya kumpulan makalahnya, sekitar 7 juz, ya.
saya baca termasuk dari penyampaian Pak Hamka, itu satu pertemuan ulama dunia membahas tentang bagaimana kedekatan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita mampu untuk meneladani ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, yang menarik dari pemaparan itu ada 7 hal atau 6 hal. Ada 6 hal yang mampu dilakukan oleh Rasulullah SAW sehingga tubuh beliau itu menjadi kuat, ya, kemudian rohaninya menjadi hebat. Itu karena 6 hal. Mungkin bagus untuk saya sampaikan secara ringkas sebagai satu tambahan ilmu dari hasil konferensi itu, bahwa Bapak Ibu perhatikan, Nabi Muhammad itu tidak pernah sakit. Fisiknya itu 30 kali lipat kekuatan orang biasa. Makanya kalau beliau itu ditantang oleh jago-jago gulat pada masanya termasuk Rukana, Nabi ladenin dan Nabi menang. Makanya orang mukmin itu kata Nabi harus kuat. Orang mukmin itu al-mu'min qawi khairu min mu'min dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Walikul khair, masing-masing punya kelebihan. Nah, karenanya bagaimana cara Nabi membangun imunitas dirinya itu, ini yang diungkapkan dalam konferensi itu ada 6. Mudah-mudahan kita bisa mewarisi itu, meneladani itu. Ya. Pertama kata hasil penelitian itu, Nabi itu selalu menjaga udara yang segar. Makanya kalau bisa kaum lelaki itu pergilah ke masjid ketika subuh. Insya Allah itu kita hirup udara segar. Ya. Alhamdulillah kami di lingkungan kami selalu berjalan kuliah salat subuh berjamaah. Ya, kemudian salat Jumat, alhamdulillah saya juga yang khutbah di salat Jumat, tetapi tetap menjaga prosedur kesehatannya. Ya, kita datang ke masjid pakai masker, cuci tangan, ada jarak dan sebagainya itu. Subhanallah, kita melihat di kampung sekarang ini sepi sekali. Kita rasakan nikmatnya udara segar waktu subuh itu. Luar biasa. Itu bapak-bapak usahakan untuk tetap sholat berjamaah subuh di masjid. Yang mudah-mudahan itu menjadikan keberkahan karena Rasulullah mengatakan, innallaha yubaruku ummati fi bukuriha. Allah memberkati umatku ini di pagi harinya itu. Ya, itu satu. Jadi jaga kualitas udara yang kita hirup ini. Ya, karena menurut laporan kesehatan dunia, memang banyak kota-kota itu yang sudah banyak tercemar ya. Jakarta itu boleh dikatakan sampai 70% tercemarannya itu. Ya, makanya ketika subuh itu kita masih merasakan segarnya udara, dan itu untuk apa yang kita hirup itu untuk paru-paru kita ini supaya sehat. Itu yang pertama. Jadi menjaga udara yang segar untuk supaya pernafasan kita bagus. Yang kedua, yaitu menjaga pola makan. Ya, Nabi itu tidak makan kalau tidak lapar. Kalau makan tidak sampai kekenyangan. Nah, itu makanya pola Nabi itu pola yang paling sehat. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernafas. Nah, ini pola sehat dalam pola makan Nabi SAW. Dan apa yang dimakan Nabi yang paling utama itu kurma dan air. Makanya rumah yang nggak ada kurmanya kata Nabi rumahnya orang miskin. Ya, saya pernah diundang oleh seorang bupati di satu daerah. Saya datang hari Kamis, kemudian saya lihat makan siang, makan malam, nggak ada kurmanya. Hari Jumat pagi sarapan nggak ada kurmanya. Waktu Jumatan saya khutbah Jumat, saya kasih judulnya kurma. Saya sampaikan bahwa orang mukmin itu seperti pohon kurma, akarnya kokoh ke bawah, batangnya menjulang ke atas, itulah ibadahnya dan menghasilkan buah sewaktu-waktu. Itulah buah kurma, itulah akhlaknya. Nah, terakhir saya bilang, rumah yang tidak ada kurmanya itu kata Nabi, rumahnya orang miskin. Alhamdulillah selesai Jumatan, pergi ke tempatnya Pak Bupati itu, keluarlah kurma-kurma itu. Alhamdulillah. Jadi sekalian, ya banyak orang yang tidak mengerti, sehingga mereka banyakkan makan kurma itu waktu Ramadan saja. Nah, itu Pak Sekjen ahlinya lah itu. Ya, masalah kurma beliau lah ahlinya itu. Makanya kita perlu untuk mengkonsumsi yang bergizi, yaitu kurma dan air. Rasulullah SAW makan utama itu adalah kurma dan air. Makanya beliau tidak pernah sakit itu di akhir hayatnya, beberapa hari sebelum wafat saja itu. Ya, makanya kita mari mengikuti pola Nabi dalam menjaga imunitas kita supaya selalu sehat. Ya, yang ketiga, banyak gerak. Ya, Nabi itu banyak gerak.
ya, berkunjung sana, kontrol pasar, ya, kemudian jihad fisabilillah. Coba kita lihat sholat itu semua gerakan, ya kan? Apalagi nanti pas haji, umroh haji, gerakan semua itu. Apalagi jihad fisabilillah itu gerakan semua itu. Nah, begitu pula nanti kawan-kawan ketika turun membangun desa madani itu akan banyak bergerak di situ kan. Makanya al-harakatu barakah. Bergerak itu adalah berkah, ya, karena dengan gerakan itu maka kita akan menjadi kuat, ya. Begitulah yang Nabi contohkan, banyak bergerak, jangan banyak duduk, jangan banyak tidur, jangan banyak kemudian tidak beraktivitas, terus bergerak. Nah, kemudian yang keempat, pola Nabi untuk sehat itu yaitu cukup istirahat. Ya, makanya tidur malam itu yang paling bagus menurut ahli kesehatan jam 9 sampai jam 12. Itu yang perhatikan sama Nabi. Makanya jangan begadang. Ya, setelah sholat isya kalau bisa tidur. Bangunlah jam 12, jam 1, jam 2. Dan sudah cukup kebutuhan tubuh kita itu. Selebihnya untuk tahajud, untuk mengaji, untuk munajat, untuk menggali, untuk berpikir dan seterusnya. Subhanallah. Ya, kemudian ada qailulah. Istilah Nabi qailulah itu 20-30 menit. Ya, boleh sebelum duhur atau boleh setelah duhur. Itu qailulah. Itu juga memulihkan kembali tubuh kita dan sekarang ini sedang dipraktekkan oleh orang-orang Jepang tuh. Ya, ternyata di situ akan mengembalikan atau memulihkan tenaga kita. Itu poin yang berapa? Yang keempat. Ya, pola Nabi supaya daya imunnya kuat. Menurut hasil konferensi yang dari Qatar. Yang kelima yaitu tidak boleh menahan. Mau buang air, ya, buang angin tidak boleh ditahan. Lepaskan, kemudian wudhu. Ya. Nah, seperti itulah. Begitu pula darah ini kan. Makanya sunnah kita itu mengeluarkan darah kotor kita lewat bekam itu sebulan sekali. Ya, menurut Dr. Bernard, seorang yang pertama kali mencangkok jantung, dia dalam bukunya mengatakan bahwa makanan dan konsumsi kita hari ini 40% itu sudah banyak tercemar dengan kimia, ya, pestisida dan sebagainya itu. Nah, itu akan masuk ke darah, jadilah kanker, jadilah tumor, jadilah macam-macam penyakit itu. Makanya usahakan kalau bisa setiap bulan bekam buang penyakit yang ada di peredaran darah kita itu. Insya Allah itu bidangnya Pak Sekjen lah untuk bisa menjelaskan lebih dalam lagi terkait dengan arti bekam bagi kesehatan umat Islam. Ya, alhamdulillah saya praktekkan dengan bekam itu terasa sekali ya bahwa kesehatan kita menjadi lebih bagus. Nah, itu yang kelima tidak boleh menahan. Apakah itu menahan dalam arti yang di perut kita atau kemudian menahan dari yang ada di darah kita, yaitu dengan bekam. Nah, yang keenam, yang terakhir. Jadi kalau kita lihat dari 1 ke 5 itu terkait dengan fisik. Ya, fisik kita itu cuma 20%. Di apa yang dihancurkan oleh wabah corona ini hanya fisik kita. Tidak boleh dia merusak rohani kita. Rohani kita itu yang keenam itu 80%. Subhanallah. Nah, sekarang makanya kalau daya imun kita yang 5 tadi kita jalankan. Dan yang keenam yaitu rohani kita jaga. Hubungan kita kepada Allah, kepada Al-Quran, dengan zikir dan macam sekalinya, itu akan menjadikan seutuhnya tubuh kita menjadi kuat sehingga mudah untuk menangkal pengaruh virus corona itu. Nah, itulah yang harus kita lakukan dalam rangka untuk menghadapi wabah yang sekarang ini. Nah, jadi sekalian itu gambaran secara umum dari contoh yang diberikan oleh Muhammad SAW untuk menjadi pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Dan yang keempat tadi adalah jaminan dari Allah kalau kita menjalankan syariat Allah ini akan diberikan kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Makanya coba antum perhatikan. Ternyata kebahagiaan orang itu adanya di mana? Bukan di villa-villa. Bukan di hotel-hotel. Bukan dengan kekayaan yang banyak. Tetapi kebahagiaan itu ada di kalbu ini. Ya, makanya orang kalau bahagia nggak megang dompet. Dia pegang apa? Pegang kalbunya itu. Ya, maka di dalam dirimu itulah kebahagiaanmu itu. Di dalam kalbumu lah seseorang akan merasakan kebahagiaannya itu. Nah, inilah yang harus kita capai ya, sehingga ternyata bahagia itu tidak hanya menjadi milik orang kaya. Orang miskin pun bisa bahagia kalau imannya bagus. Subhanallah, luar biasa. Nah, inilah jaminan dari Allah dalam surat An-Nahl ayat 97. Yang terakhir, kesimpulan dari Al-Quran itu adalah bagi mereka yang berpaling dari Allah dan dari ajaran Islam, Allah akan jadikan hidup mereka menderita dan akhiratnya akan menjadi sengsara.
Itu dalam surat Thaha ayat 124 125, "Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa." Kata Allah dalam ayat ini, siapa yang berpaling dari ajaranku, dari mengingatku, maka Allah akan jadikan orang itu gelap gulita kehidupannya. Ya, makanya sekarang kita lihat orang-orang kafir itu dalam posisi putus asa, dalam posisi depresi yang luar biasa dengan kejadian ini. Bahkan ada yang bunuh diri. A'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Terjadi kekosongan dalam jiwanya, terjadi kegelapan dalam kehidupannya. Meskipun tidak jarang mereka orang-orang hebat. Coba itu Menteri Keuangan Jerman, ya, sampai bunuh diri, menabrakkan dirinya dengan kereta api seperti itu. Lihatlah kemudian kemarin yang ada di Italia, orang kaya miliarder yang melemparkan dirinya dari atas seperti itu. Kenapa? Terjadi kekosongan jiwa. Ya, dan saya melihat memang ketika saya tinggal di Australia, saya berada dengan lingkungan orang-orang kafir itu, betapa mereka itu seperti firman Allah. Afamay yamshi mukibban ala wajhi ahda amma yamshi sawiyan ala siratal mustaqim. Apakah sama orang yang berjalan terbalik, kepala di bawah, kaki di atas? Lah, akrobatik nih. Atau berjalan normal, kaki di bawah, kepala di atas. Itulah orang mukmin. Selama kita berjalan normal, kaki di bawah, kepala di atas, maka kita berarti sedang mengikuti syariat Allah. Tetapi lihatlah kehidupan mereka, terbalik-balik. Luar biasa. Ya, makanya Allah katakan mereka akan diberikan kehidupan yang sengsara hidupnya, ya, apalagi nanti di akhirat mereka akan berada di neraka jahanam sambil mengatakan, ya Allah, mengapa engkau giring kami dalam keadaan buta? Dulu kami di dunia melek, melihat. Kata Allah, begitulah dulu telah datang kepadamu ayat-ayat aku, tapi kalian telah berpaling kepadanya. Sekarang kalian dipalingkan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah kita bergabung dengan kelompok yang sengsara ini. Ya, jauh dari Allah, jauh dari syariat Allah, akibatnya yang diperhatikan cuma dunia, dunia, dan dunia. Yang kemudian mereka berpaling dari ajaran Allah, dan akhirnya sengsara hidupnya, sengsara akhiratnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, karena itu, warahmatullahi paling tidak ini sebagai pendahuluan, sehingga kesimpulannya, para ulama menyimpulkan bahwa ada 5 hal dalam bicara ilmu tauhid ini. Ya. Yang pertama, ruhuddin. Ruhnya agama ini adalah tauhid ini. Makanya Bapak Ibu jamaah kita supaya jangan jauh dari Allah. Ya, harus selalu dekat sama Allah, terhubung sama Allah, menegakkan tauhid dalam hubungannya kepada Allah SWT. Nah, itu adalah ruhnya agama. Yang kedua, hayatuddin, kehidupan agama. Apa kehidupan agama ini? Ulama menjelaskan fahmu ma'anil Quran was sunnah. Pahami itu Al-Quran dan sunnah. Di situ akan kita peroleh petunjuk untuk supaya kita benar di dalam menjalankan kehidupan ini. Kajilah Al-Quran dan sunnah itu. Karena itu adalah kehidupan bagi roh kita, bagi rohani kita. Nah, yang ketiga, dawauddin, obat agama. Apa itu obat agama? Yaitu apa? Fatwa para ulama, penjelasan para ulama, ijtihad para ulama, ya, pandangan-pandangan para ulama, ya, yang kita kalau kumpulkan itu luar biasa, itu akan menjadi apa? Gizi tambahan. Ya, ridauddin, itu gizi tambahan. Ya, makanya kita jangan jauh dari para ulama. Kita harus menggali dari para ulama, ya. Dan tandanya ulama itu kata Allah dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah itulah yang namanya ulama. Jadi kalau ulama kemudian menjual agama, kalau ulama kemudian dempe-dempe kepada penguasa, kepada pengusaha, ya, itu berarti ada masalah dengan ulama seperti itu. Ya, ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Saya baru kemarin tuh pergi ke Uzbekistan, termasuk sempat mengunjungi kuburan Imam Bukhari, rahimahullah. Bagaimana hamba Allah yang soleh ini, namanya begitu harum dalam kehidupan umat Islam dari awal sampai sekarang. Dia sampai akan datang. Di usaha beliau menjaga hadis-hadis Nabi sampai terkumpulnya Sahih Bukhari itu. Kemudian beliau berkeliling ke negeri-negeri Muslim mencari ilmu, mengumpulkan kumpulan-kumpulan hadis dari 300.000 hadis yang beliau hafal.
kemudian beliau serpihkan, beliau pilih hanya sekitar 7.200-an. Itulah yang ada dalam Sahih Bukhari itu. Setiap satu hadis yang dia yakini kesahihannya berdasarkan sanad dan matannya, beliau sholat istikharah. Jadi kalau ada di dalam hadis Sahih Bukhari itu 7.200 hadis, maka berarti 7.200 kali beliau istikharah. Setiap satu hadis beliau istikharah. Saya mau tanya, sama parmusi kita semuanya, istikharahnya kapan? Terus terang kebanyakan waktu mau nikah. Waktu mau nikah, kita istikharah supaya dapat jodoh, ya, yang manfaat dunia akhiratnya kan. Subhanallah. Imam Bukhari sebanyak hadis yang dikumpulkan dalam Sahih Bukhari itu, beliau istikharah. Nah, setelah beliau mengalang buana ke negeri-negeri itu, pulang menjadi ulama besar. Sampai di Bukhara, beliau mengajarkan kepada umat di masjid. Kumpulah ribuan umat, bahkan puluhan ribu umat. Rupanya penguasa pada masa itu merasa tersaingi dengan adanya Imam Bukhari yang dihadiri oleh manusia segitu banyak. Kemudian si penguasa itu mengutus utusan kepada Imam Bukhari supaya hadir ke istana dan siap mengajarkan anak-anak dan keluarga sang pemimpin istana itu. Pada saat utusan datang kepada Imam Bukhari, maka apa jawaban Imam Bukhari? Kata Imam Bukhari, aku tidak mau merendahkan ilmu yang aku bawa. Aku tidak akan mau datang ke istana. Kalau penguasa itu ingin untuk menggali dari apa yang aku sampaikan, silakan datang ke masjid kami. Seperti umat Islam yang lainnya. Ya, tidak boleh agama ini kemudian hanya menjadi klaim atau diinginkan oleh sekelompok orang saja. Maka Imam Bukhari mengatakan, aku tidak ingin merendahkan ilmu agama ini di hadapan penguasa ataupun siapa saja. Siapa ingin mengikuti kajianku, silakan datang ke masjidku, tapi aku tidak akan datang ke istana. Subhanallah. Itulah sikap Imam Bukhari. Dan atas sikap itu, kemudian datang utusan lagi, kalau kamu tidak mau datang ke istana, mengajarkan ilmumu kepada keluarga kami akan usir kamu dari Bukhara. Maka Imam Bukhari mengatakan, karena Anda adalah penguasa, silakan mengusir saya. Dan Imam Bukhari kemudian dengan gagahnya meninggalkan Bukhara menuju Samarkand. Ya. Dan subhanallah di tengah perjalanan beliau sakit-sakitan, tapi karya beliau sudah banyak. Ya, Imam Bukhari itu mengarang kitab Tarikhul Kabir, itu sekitar 12 juz atau 10-12 juz lah, Tarikhul Kabir, itu pada saat umur masih 18 tahun. Subhanallah. Ya, Imam Bukhari itu lahir tahun 10, wafat 870 Hijriah. Artinya umurnya 6 tahun, 60 tahun. Ya, karangannya banyak sekali. Dan keberkahan itu sampai para ulama menyimpulkan bahwa karya Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari itu adalah karya yang terbaik setelah Al-Quran. Ya, karena itu makanya umat Islam, ulama dunia menerima Sahih Bukhari sebagai kumpulan hadis Nabi yang dianggap yang paling sahih setelah Al-Quran. Ya, itulah keberkahan Imam Bukhari. Tapi pelajaran, dia tidak tunduk dengan penguasa. Dia tidak tunduk dengan harta orang, dengan kekuasaan orang. Tapi dia hanya tunduk kepada Allah SWT dan meninggal dalam kondisi mulia. Nah, sekarang kuburannya menjadi tempat kunjungan umat Islam dunia yang ada di Samarkand, Uzbekistan. Ya, alhamdulillah kemarin saya berkunjung ke sana sambil kemudian menggali dan belajar terhadap sejarah Imam Bukhari, dan ternyata di Samarkand itu memang sangat banyak ulama-ulama di masa itu yang mereka menjadi ulama besar di masanya. Ala kulli hal, barakallahu sekalian, karenanya pendapat atau pandangan para ulama ini ada tambahan gizi, ya, tambahan gizi. Kemudian saya pernah bertanya sama guru saya, orang ulama besar dari Al-Azhar, dia doktor di bidang tafsir, apa nasihat Syekh kepada saya? Kata beliau, kalau kamu ingin lembut hatimu, maka pelajarilah kitab Sifatus Safwah.
Ya, alhamdulillah saya punya kitabnya, yaitu kumpulan orang-orang soleh ya dari Rasulullah sampai masa Imam Ibnu Jauzi yang menulis kitab itu. Ada dua juz, empat juz yang itu sifatnya adalah kumpulan dari pandangan-pandangan orang-orang soleh dari masa Rasulullah sampai masa penulis buku itu. Subhanallah. Itu semua adalah istilahnya mutiara-mutiara ya, dari keimanan mereka, pengalaman mereka yang disampaikan sebagai nasihat kepada kita yang masih hidup ini perlu untuk terus menggali dari para ulama. Itu yang ketiga. Yang keempat, Ta'uddin, penyakit agama. Apa ini penyakit agama? Semua aliran sesat itu. Ya, makanya saya ingin membuat tulisan, nggak tahu kapan jadinya itu, bahwa aliran sesat lebih berbahaya daripada virus corona. Ya, kalau virus corona itu bisa membunuh orang, tapi itu hanya jasmani saja, hanya badannya saja, meninggallah orang itu karena corona. Tetapi kalau aliran sesat yang dibunuh apa? Keyakinan. Yang dibunuh apa? Akidah. Yang dibunuh apa? Islam. Makanya di dalam laporan Litbang Departemen Agama di Indonesia ini ada 300 aliran sesat. Semua mengatasnamakan Islam. Ya, makanya jamaah Parmusi harus terjaga dari segala macam bentuk aliran sesat. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya. Sehingga untuk itu kita harus jauh dari penyakit-penyakit aliran sesat itu. Nah, itu poin yang keempat. Yang kelima, halakuddin, kehancuran agama. Apa itu? Sihir dan perdukunan. Itulah kemusyrikan. Makanya orang kalau sudah terlibat dengan sihir, dengan perdukunan, dengan kemusyrikan, hancurlah iman orang itu. Rusaklah tauhid orang itu. Yang mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam kesempatan ini dapat kita tangkap dengan sebaik-baiknya, bahwa tauhid itu harus menjadi prioritas dalam kehidupan ini, dan itu merupakan ajaran seluruh para nabi dan rasul yang diperintahkan oleh Allah, dan bahkan Al-Quran itu kesimpulannya ada pada tauhid untuk ditegakkan oleh umat manusia, dan kita sebagai hambanya berusaha untuk bisa memahaminya dengan sebaik-baiknya dan menjalankannya dengan sekuat tenaga kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita sekalian. Kalau nanti dirasa ada tanya jawab, dipersilakan karena waktunya sudah 2:30. Mungkin di Sulawesi Utara sudah asar ini ya. Silakan Pak Sekjen. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Tadi banyak juga teman-teman yang baru bergabung ini. Saya mengingatkan saja, teman sekalian. Nampaknya ini belum tuntas ya Ustaz ya. Kita bicara soal tauhid menghadapi corona ini, tapi ini sangat mendasar sekali. Sangat mendasar, bicara tentang soal Al-Quran, tentang pola sehat gaya hidup Rasulullah, dan kesimpulan tauhid. Mungkin besok kita lanjutkan di tahap kedua, Ustaz. Setuju, Ustaz ya? Untuk ya, yang 1:30 besok insya Allah kita lanjutkan. Sekaligus teman-teman sekalian, kalau ada pertanyaan, besok sekalian mungkin agak lebih banyak ya. Sekaligus kalau pertanyaannya bisa tertulis dulu, melewat langsung ke Ustadz Farid atau lewat saya, insya Allah nanti bisa ada waktu untuk kita bahas bersama saja, karena tauhid ini implikasinya adalah pada penerapan syariat Islam di bawah. Jadi kita mungkin bicara tentang fikih juga, begitu Ustaz ya? Iya, ya, insya Allah pertanyaannya bisa kita tunda besok saja ya teman-teman ya. Sebentar nih. Atau mungkin satu orang ini kita kasih kesempatan ini. Kalau ada satu orang lah, Ustaz. Mungkin supaya tuntas. Siapa yang ini? Ada yang mau bertanya? Satu orang saja. Tangannya dilambaikan ke atas. Ini belum ini memang. Ya. Ada ya. Insyaallah Ustaz, memang ini udah agak sore ini Ustaz. Ini baru teman-teman yang masuk juga hampir 40 orang ini. Ya, teman-teman sekalian, kita akhiri untuk rekamannya itu kan bisa di-share juga, Jan. Boleh. Datang
nanti bisa mendengarkan. Ya, boleh Ustaz. Oke. Ya, boleh Ustaz. Kebetulan teman sekalian, sahabat, dai-daiyah, para musi yang berbahagia, kita tutup session ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. warahmatullahi wabarakatuh.